Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, minasan konnichiwa. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Amin. Baik, di video kali ini kita akan bahas sambungan chapter yang ke-7 Kagura Bashi. Oke kawan-kawan, gak usah berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya yang berjudul Sinyal Api. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Stay tune. Di panel awal, slide pertama diperlihatkan Chihiro dan Saru di sebuah gedung pertokoan. Di sini, Chihiro sudah mengalahkan para segerombolan penyihir yang menyerang mereka, dan ia mengajak Saru pulang agar cepat pergi dari situ. Scene ini juga diperlihatkan mobil Pak Shiba yang dinaikkan Chihiro dalam keadaan hancur tak beraturan setelah penyerangan tersebut. Saat mereka beranjak pergi, tiba-tiba datang penyihir lain untuk menyerang Chihiro dan menangkap bocah itu. Ternyata mereka mengikuti seimbara yang diinformasikan oleh Shoujo untuk membunuh Chihiro, juga menangkap Saru dan mengambil pedang katana Chihiro agar mereka mendapatkan uang dari Shoujo. Saat penyihir itu mulai menyerang Chihiro, tiba-tiba datang seorang pemuda dari samping Chihiro. Ia meminta agar Chihiro menahan diri untuk melawan penyihir itu, karena biar dia saja yang maju untuk menghabisi penyihir itu. Setelah pemuda itu mengatakan kepada Chihiro, ia pun menyetujuinya. Dengan cepat pemuda itu loncat di udara dan langsung menyambar penyihir itu dengan sebuah tendangan di kepala dan menghajarnya sampai mati. Ia langsung lanjut menghajar penyihir lain. Salah satu penyihir yang memakai topeng, ia memantau pergerakan pemuda itu saat bertarung. Rupanya penyihir itu terkejut karena si pemuda itu tidak memakai teknik sihir, tapi cuma memakai jurus ketangkasan biasa. Tak lama berselang, penyihir itu pun melihat ada lencana di baju pemuda itu. Ia meminta untuk berhenti bertarung, dan para penyihir ini menarik diri dari pertarungan tersebut. Saat mereka pergi, hanya memberi pesan ke pemuda itu dan Chihiro, jangan bertarung di negara ini. Setelah semua berakhir, scene berikutnya diperlihatkan pemuda ini menghampiri Chihiro dan Saru. Ia menanyakan Chihiro, sudah lama tidak berjumpa Chihiro. Di sini Chihiro juga menjawab sapaan pemuda itu hal yang sama. Ternyata nama pemuda itu Azami. Chihiro penasaran dengan Azami karena di pertarungan tadi pemuda itu tidak ada memakai kekuatan sihir. Saru menanyakan ke Chihiro siapa pemuda itu. Di panel ini Azami ngobrol dengan Chihiro. Ia menjelaskan kekacauan yang terjadi barusan di luar misinya dan mengajak Chihiro dan Saru untuk cepat pergi dan meninggalkan tempat ini. Chihiro berterima kasih kepada Azami karena sudah membantunya. Ia menanyakan soal keadaan tangan Azami, apakah baik-baik saja. Azami pun menjawab, oh ya, aku lupa. Di scene berikutnya, Chihiro menjawab dari pertanyaan Saru tadi tentang siapa pemuda itu. Ia menjelaskan bahwasanya Azami juga seorang penyihir dan ia dari kelompok Kamunabi. Di panel ini diperlihatkan tangan Azami keadaan berdarah dan ia berteriak sakit. Di slide berikutnya, mereka bertiga sudah sampai di bar Hinao. Saat mereka masuk, Azami langsung menyapa Hinao, menanyakan kabarnya. Ternyata di dalam sudah ada Pak Shiba sedang duduk asik minum. Pak Shiba terkejut tiba-tiba kok ada Azami. Hinao juga mengatakan kepada Azami, bukankah kamu kemari untuk menjaga Saru? Saru di sini terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Hinao. Pak Shiba menanyakan ke Chihiro tentang Saru sebelumnya. Di sini Chihiro memberitahu kondisi mobil Pak Shiba. Pak Shiba pun terkejut. Di panel lain, Azami menjawab dari pertanyaan Hinao. Ia berharap bisa melindungi juga. Di sini ini dijelaskan soal didirikan kelompok Kamunabi dan tujuan mereka tidak berubah. Ternyata dulu Pak Shiba adalah anggota Kamunabi dan ia sudah keluar. Di slide berikutnya, Saru pun menanggapi dari jawaban Azami dari pertanyaan Hinao tadi. Dan ia menanyakan ke Azami apakah bisa untuk tinggal bersama Chihiro. Chihiro dan Pak Shiba melihat tingkah Saru merasa bingung. Dan mereka bertanya dalam hati, apakah ia mendengar jawaban Azami dari pertanyaan Hinao tadi? Dia sangat senang. Di panel lain, Pak Shiba menanyakan ke Azami ada masalah apa. Azami menjawab ketua memanggilnya dan menanyakan soal Shoujo, karena Shoujo dua hal yang sedang ia cari. Mereka membutuhkan pendapat Pak Shiba. Pak Shiba pun bingung dari jawaban Azami.
Di sini Azami menjelaskan lagi karena cuma Pak Shiba yang mengetahui keberadaan Chihiro dan 7 katana sihir, juga beberapa ketua kelompok Kamunabi yang telah membantu persembunyian Rokuhira. Karena 6 katana yang dicuri dari Rokuhira bisa membawa ancaman bagi negara ini, dan ia harus mengamankannya. Azami menambahkan gara-gara insiden itu, ia tidak bisa mengabaikan lagi dan menyembunyikan kenyataan pada Kamunabi. Ia juga tidak bisa menutupinya jika kekuatan katana Chihiro terus-menerus mengeluarkannya kekuatan saat melawan penyihir lain di tengah kota. Dan Pak Shiba sudah berjanji ke Azami untuk bisa mengendalikan kekuatan katana Chihiro. Pak Shiba pun menjawab dari penjelasan Azami, mungkin hampir waktunya untuk pergi. Pak Shiba menjelaskan ke Azami, kau akan tahu begitu melihatnya. Dan Chihiro juga bisa bertarung karena katana yang ia miliki adalah bukti bahwasanya hati dan tubuhnya sedang diasah dapat menyatukan dengan kekuatan sihir katana, dan itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan seorang amatiran dalam waktu 3 tahun. Di sini Pak Shiba menambahkan lagi, cepat atau lambat mereka juga pasti tahu. Dan kami tidak mungkin terus-menerus bersembunyi untuk mengumpulkan informasi seumur hidup. Scene berikutnya diperlihatkan Azami menjelaskan ke Pak Shiba dan Chihiro bahwasanya 1 bulan lagi ada acara pelelangan barang, dan para anggota penyihir atau dunia bawah akan hadir di acara tersebut. Di sini penjualnya adalah Shoujo, dan yang pastinya akan ada juga pelelangan dari 6 katana sihir milik Rokuhira. Salah satunya pasti akan ikut sertakan pelelangan tersebut. Chihiro sangat terkejut mendengar penjelasan tersebut, dan ia berpikir Shoujo mungkin bukan hanya memiliki katana Kurigumo, bahkan bisa jadi dia juga memiliki katana Shinuchi. Sudah jelas kelompok ini mempunyai hubungan kuat dengan kelompok Hishaku. Di perbincangan di bar Hinao, di sini Azami menjelaskan bahwasanya Shoujo telah masuk daftar blacklist dari kelompok Kamunabi, tetapi tetap saja dia masih aktif di dunia bawah. Dan ia juga sangat berhati-hati dalam pergerakannya agar tidak bisa dilacak. Azami di sini menasihati kepada Chihiro, yang pastinya Chihiro belum siap menghadapinya kelompok ini. Chihiro harus berlatih menjadi lebih kuat karena ia melihat dari getaran tangan Chihiro. Azami menilai Chihiro masih belum berpengalaman. Di panel akhir, di sini pun diperlihatkan Chihiro pun memahaminya dari perkataan Azami. Saat Azami untuk pergi dan membuka pintu, ia menambahkan lagi, setelah pembunuhan Rokuhira, banyak hal terjadi kepada kelompok Hishaku, dan mereka belum pernah melakukan perbuatan sejauh ini. Dan Azami langsung mengatakan sampai bertemu di pelelangan. Dan di sini diperlihatkan wajah Chihiro sangat fokus. Di sini dituliskan curahkan semuanya dan bersiaplah. Dan chapter 7 habis deh. Oke kawan-kawan, besok kita sambung lagi ke manga berikutnya, chapter yang ke-8. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you.